Sore semuanya, Bapak Ibu guru hebat di VCT 4. Untuk kali ini, saya Yuliatin akan menjadi host dengan judul Increasing Vocabularies Talk Wise oleh Bu Erna Puspita, SPD dari SMA N2 Tangsel. Kemudian moderator oleh Ibu Suswanti dari SMK Informatika Kota Serang. Kepada Ibu moderator kami persilahkan. Silakan Bu Suswanti. Terima kasih Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Suswanti sebagai moderator dari SMK Informatika Kota Serang. Di sini adapun materi yang mau disampaikan dengan Ibu Erna, Bu Erna, ya, adalah increasing vocabularies of wise words. Betul ya Bu Erna? ya benar Bu. Benar ya Bu. Baik Ibu, Bapak Ibu guru hebat. Kita cek dulu ya Bu suaranya. Dengar nggak Bu suara host dan moderatornya Bu? Jelas Bu. Kedengaran Bu, Bu Suswanti kedengaran. Terdengar jelas. Bu Erna, Jelas Bu. jelas nggak Bu Erna? Jelas. Ini kayaknya cuma berapa orang? 4 orang. Orang ya Bu? Yang mana? Ya, para penang. Iya. Ada Pak Bu di sini. Pak Serang ada di sini. Sampai di mana kan? Mau kasih kamu atau? Oh iya, Bapak Ibu. Hebat, ada sesi tanya jawab. Saya persiapkan ya Bapak Ibu pertanyaannya. Nanti bisa disampaikan ke pemateri, ke Bu Erna. Sudah langsung aja ke pemateri Ibu Erna. Silakan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Suswanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, ketemu lagi di forum tercinta kita, VCT Banten 85 Batch 4. Kali ini saya Erna Puspita, guru bahasa Inggris kelas 11 dan 12 SMA Negeri 2 Tangerang Selatan, akan berbagi informasi mengenai peningkatan kosakata melalui kata mutiara. Peningkatan kosakata bahasa Inggris melalui kata mutiara. Bentar, saya share. Baik. Vocabulary atau kosakata itu menurut Penny tahun 91 halaman 60. Kosakata adalah kata-kata yang kita ajarkan dalam bahasa asing. Mau baik bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kalau di sekolah saya itu ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang sebagai bahasa asing. Nah, untuk mengajarkan kosakata ada beberapa teknik yang dipakai oleh guru. Dalam hal ini saya guru bahasa Inggris. Seperti saya merumuskannya dengan kata lo, re, fe, so. Jadi itu kepanjangan dari love it, read, feel the word, say it, dan juga write. Nah, hal terpenting dalam belajar bahasa apapun adalah kita harus mencintai bahasa tersebut. Mencintai bahasa tersebut. Kalau kita sudah cinta, maka tidak ada penolakan dari dalam diri. Pernah saya temuin siswa yang jarang sekali masuk gitu. Alasannya sakit ke UKS, kemudian izin nggak dateng, tiba-tiba pas jam saya pulang gitu. Itu karena saya dapatkan informasi bahwasannya dia tuh
nggak suka pelajaran bahasa Inggris, dia oke pelajaran yang lain, misalnya kimia, fisika, matematika, tapi dia membenci bahasa Inggris. Jadi dia berusaha untuk menghindari, dan akhirnya ketika ulangan, ketika ngambil nilai gitu ya, nilainya rendah sekali karena dia menolak belajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah read. Read dalam hal ini seperti juga wahyu pertama turun ya, Iqra, baca. Baca enggak hanya buku, tetapi baca itu melihat dan juga mendengar. Melihat orang-orang yang lagi berbicara di televisi, di film, melihat lingkungan sekitar, misalnya ada native lagi bicara. Di SMA sendiri pernah ada kerjasama dengan IF, jadi guru native langsung ngajarin ke kelas-kelas. Kemudian listen, mendengarkan yaitu mendengarkan berita di radio berbahasa Inggris, kemudian mendengarkan orang yang berbicara, seperti itu juga bisa meningkatkan vocabulary dalam berbahasa, khususnya bahasa Inggris. Yang ketiga adalah feel the word. Feel, merasakan kata itu, mengimajinasikan kata itu. Ketika kita menemukan satu kata baru, kemudian kita membayangkan kata itu dan merasakan dalam diri kita, insya Allah kata-kata baru itu akan nempel. Kemudian step berikutnya adalah say it, pronounce it. Jadi ketika kita nonton, kemudian ada kata baru yang diucapkan oleh aktor atau aktrisnya, kemudian kita membayangkan kata itu dan tahu artinya, berusaha untuk mengatakannya, melafalkannya sesering mungkin, misalnya 5 kali, 10 kali, lama-lama kata itu akan nempel. Yang terakhir adalah write, menuliskan kata itu dalam kalimat. Jadi langsung praktek menggunakan kata itu, atau praktek say it, mengucapkan kalimat itu. Dengan begitu, insya Allah kata-kata baru itu akan terpakai, teringat atau termemori di dalam pikiran kita, terekam dalam memori kita. Nah, seorang guru dapat menggunakan beberapa media pembelajaran untuk membantu siswa meningkatkan kosakata dalam berbahasa Inggris. Salah satunya adalah dengan lagu. Generasi muda sangat lekat dengan yang namanya lagu. Mereka bahkan lebih sering dan lebih suka dan lebih hafal lagu-lagu berbahasa Inggris. Di kelas 11 sendiri ada KD tentang mengajar dan mengambil makna, mengambil moral value dari sebuah lagu. Di sana anak-anak diperdengarkan lagu, kemudian mencoba untuk menerjemahkan atau mengetahui makna tersirat atau makna tersurat dari sebuah lagu tersebut. Mempelajari pesan moral apa yang diberikan dari lagu tersebut, selain belajar vocabularies. Jadi media lagu sangat efektif digunakan, apalagi pilihan lagu-lagu yang kekinian. Jadi seorang guru itu juga harus update lagu yang paling familiar pada masa itu, gitu. Lagu yang paling disukai dan diminati oleh siswa. Tapi kita harus ingat juga bahwasannya setiap level itu kan berbeda. Mungkin ada yang ngajar TK, ada yang ngajar SD, SMP, atau bahkan SMA. Kemudian, movies. Selain mendengarkan lagu, anak-anak juga suka nonton di waktu senggang mereka. Ada banyak pilihan film berbahasa Inggris. Di sini saya berikan beberapa contoh. Ada Inside Out, Toy Story, Baby Boss. Jadi banyak sekali pilihan movies atau film yang bisa anak-anak tonton, atau bahkan juga ketika guru punya waktu
waktu luang atau lebih waktu yang lebih. Kemudian guru bisa menampilkan cuplikan film untuk mengajarkan atau memberikan kata-kata baru untuk anak-anak dapatkan pada hari itu sebelum kegiatan inti pembelajaran. Dalam movie sendiri, anak-anak tidak hanya belajar kosakata, tapi juga belajar main characters atau karakter yang ada dalam cerita tersebut. Juga dapat mendapatkan informasi, misalnya itu tentang misalnya Inside Out, tentang karakter-karakter dari setiap pemain dalam film tersebut. Kemudian juga mendapatkan hiburan ketika mereka menyaksikan acting dari si pemain itu sendiri. Selain itu, mereka berusaha untuk menyerap kosakata baru lalu menuliskannya. Dan itu sangat efektif untuk menambah kosakata baru pada pembelajar bahasa Inggris. Itu ya, film Avengers Endgame itu yang paling populer sekarang. Ketika guru bilang, oh hari ini watching time, pasti mereka sangat senang dan antusias. Nah, perasaan senang dan antusias itu yang dimanfaatkan guru untuk pelan-pelan menambahkan kosakata baru kepada anak-anak. Nah, media pembelajaran lainnya yaitu POMS. Saya ngajar kelas 11 lintas minat, itu ada KD POMS. Di sana anak-anak disajikan POMS, kemudian mereka berusaha untuk menemukan makna dari kata-kata tersebut dan juga mencoba melafalkan POM tersebut. Ini juga banyak sekali vocab yang bisa diambil untuk menambah kosakata baru mereka. Kemudian ada novels. Jadi untuk anak yang hobi membaca tapi nggak suka nonton misalnya, nah novel berbahasa Inggris baik sekali menjadi teman duduk mereka karena mereka bisa banyak belajar secara mandiri dari novel tersebut. Mereka bisa mendapatkan banyak kosakata baru, kemudian belajar how to say, belajar menggunakan kata itu dalam kalimat, karena dalam buku itu kan sentence ya, kalimat-kalimat. Jadi mereka bisa langsung nggak susah buat kalimat lagi, tetapi sudah ada dari situ dan mencoba mengulang-ulang kalimat tersebut. Ada banyak pilihan buku-buku berbahasa Inggris, novel-novel berbahasa Inggris yang juga menjadi entertain untuk menghibur mereka dengan cerita-cerita yang disajikan. Berikutnya, media pembelajaran yang bisa digunakan guru pastinya adalah buku ya, buku pembelajaran, kemudian buku-buku handbook, kemudian kamus juga sangat membantu kalau anak-anak menemukan kata baru tetapi belum mengetahui maknanya. Buku tidak hanya buku di sekolah, tapi siswa bisa juga dianjurkan untuk membeli buku fundamental English, fundamental grammar, dan mereka bisa berlatih di rumah. Kalau saja dalam kelas kita kekurangan waktu untuk menyelesaikan soal-soal berbentuk grammar. Nah, berikutnya adalah games. Untuk mengajarkan atau meningkatkan vocabularies, guru bisa memberikan kesempatan anak untuk bermain games. Ada banyak pilihan games. Untuk anak SMA tuh paling sering tuh puzzle atau hangman. Ya, kadang-kadang juga guessing game. Jadi satu di depan mempunyai satu kata baru, kemudian temannya yang di belakang itu guessing, nebak itu kira-kira apa.
Games itu sangat menyenangkan untuk anak-anak, tapi kita karena terbatas waktu ya untuk mengejar target kompetensi dasar, jadinya kita fokus pada KD sehingga kadang-kadang games itu terlupakan. Tapi ya langkah baiknya kita berikan waktu 10-15 menit untuk anak-anak refresh, apalagi jam-jam siang. Kalau di SMA itu sampai jam 3:30 sore, jadinya perlu games untuk anak-anak. Tapi harus punya purpose, harus punya tujuan yang itu menambah kosakata untuk anak-anak, not only for fun. Nah, kemudian masuklah kita pada tema kecil ya, wise words yang akan dibahas. Apa itu wise words? Wise words itu adalah kata-kata mutiara, kata-kata bijak. Jadi bagaimana menerapkan, mengaplikasikan wise words untuk meningkatkan kosakata siswa. Nah, manusia sangat butuh dengan yang namanya motivasi. Motivasi dari quote atau kutipan-kutipan atau kata-kata bijak yang apabila dijadikan sebagai acuan atau dasar ketika pagi sebelum berangkat sekolah, maka itu akan mewarnai hari menjadi lebih baik. Misalnya kita memberikan input kepada diri kita untuk, ya saya bisa, yes I can do that. Jadi hormon dalam diri kita itu akan berusaha memberikan energi positif. Daripada ketika kita bilang, ya hari ini belajar lagi, hari ini kerja lagi, misalnya gitu. Apa inputan yang kita berikan kepada otak kita akan mempengaruhi diri kita, seperti apa diri kita di satu hari itu, sepanjang hari itu. Nah, bagaimana pengaplikasian wise words? Bagaimana pengaruh wise words, kata mutiara, terhadap peningkatan peningkatan kosakata bahasa Inggris, pembelajar bahasa Inggris, khususnya siswa dalam hal ini? Kalau di kelas saya itu, ketika saya masuk, misalnya masuk jam 7, kemudian ada apersepsi. Nah, di apersepsi itu saya minta anak-anak untuk maju ke depan, menampilkan atau mempresentkan wise word yang sudah saya minta pada pertemuan di awal setiap tahun pembelajaran. Sebentar saya akan tunjukkan. Ya, ini dia. Pada pertemuan pertama, setiap pembelajaran tahun ajaran baru, guru itu kan akan memberikan introduction, pengenalan, atau menginformasikan tentang learning contract, kontrak belajar. Para guru akan menunjukkan dan memberitahukan seperti apa kelas mata pelajaran itu akan berlangsung selama 1 tahun. Kalau saya itu misalnya anak harus punya learning journal, harus punya some papers untuk quiz, harus punya satu wise word atau quote atau kutipan atau kata-kata mutiara yang akan ditampilkan pada pertemuan berikutnya. Jadi setiap pertemuan pelajaran bahasa Inggris itu, siswa sudah siap dengan satu wise word yang mereka persiapkan di rumah. Nah, langkah berikutnya, guru itu akan menentukan atau memilih satu untuk maju ke depan pada saat apersepsi untuk mempresentasikan wise word yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Jadi, siswa itu tidak akan lupa, atau bahkan mereka selalu persiapan ketika sebelum guru itu masuk. Jadi guru itu nggak nentuin kamu maju ya Rabu depan misalnya, tapi siswa yang akan mempersiapkan secara mandiri, kemudian guru tiba-tiba memanggil satu aja. Otomatis kan setiap siswa sudah siap-siap gitu. Mereka akan siap-siap menampilkan yang terbaik, bagaimana menjelaskan kata mutiara itu di depan kelas. Nah,
Seperti apa sih keefektifan dari kata mutiara ini disajikan di depan kelas pada saat apersepsi? Nah, apa saja yang bisa kita lihat? Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui makna dari kata mutiara tersebut. Karena kata mutiara yang dipersiapkan di rumah, otomatis si anak mencari dan berusaha mengetahui makna dari kata mutiara tersebut, sehingga ketika dia mempresentasikannya ke depan, menghafalkannya ke depan, dan berusaha membuat teman-temannya mengerti dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa dapat meningkatkan kosakata mereka. Saat mereka berusaha mencari makna kata dari wise word yang mereka pilih, mereka akan berusaha untuk meningkatkan. Minimal mereka nyari di kamus, kata ini apa ya artinya. Kemudian otomatis ketika kita membaca dan mengulang-ulang itu akan nempel di pikiran kita. Kemudian, apalagi keefektifan dari kata mutiara ini? Yaitu siswa dapat berbicara di depan kelas. Pasti ketika guru memanggil namanya, misalnya Ahmad, please present your wise word in front of your friends. Jadi, dia akan berusaha menyampaikan itu dan menjelaskan kepada teman-temannya makna dari wise word yang sudah dia pilih. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan makna kata mutiara itu kepada teman mereka. Ketika siswa tersebut maju dengan kata mutiara yang sudah ia siapkan sedemikian rupa di rumah, kemudian dia akan berusaha menggunakan pilihan kata yang tepat supaya temannya mengerti makna atau maksud dari wise word tersebut. Makna atau maksud dari atau pesan dari kata mutiara tersebut. Berikutnya, siswa juga bisa mendapatkan pendidikan karakter dari kata mutiara tersebut. Nah, dalam hal ini, guru dapat memberikan fokus kata mutiara apa saja yang dapat diambil oleh siswa. Misalnya tentang education, misalnya tentang life, atau tentang family. Jadi, itu semuanya dapat memberikan pengaruh baik kepada anak-anak. Misalnya karakter kejujuran, perjuangan hidup, pantang menyerah, dan sebagainya. Yang terakhir, manfaatnya adalah siswa dapat menjadi percaya diri untuk berbicara di depan. Seperti tadi ya, ada karakter building yang kita dapatkan dari mempersilakan siswa untuk mempresentasikan wise mereka di depan kelas. Mereka bisa menjadi percaya diri walaupun awalnya gimana ini, how to make my friends understand. Jadi mereka berusaha untuk mempersiapkan yang terbaik lah dari rumah. Mungkin dia bisa latihan di depan ibunya atau latihan di depan cermin seperti itu. Lama-kelamaan mereka akan mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara di depan. Ini adalah sebuah proses untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris siswa-siswi. Nah, saya akan tunjukkan contoh-contoh dari wise words yang biasa digunakan. Yang bisa digunakan untuk anak-anak untuk meningkatkan kosakata mereka, untuk meningkatkan pemahaman mereka, untuk meningkatkan motivasi belajar mereka juga. Ya, tadi tambah satu lagi, meningkatkan motivasi belajar siswa berdasarkan kata mutiara yang disampaikan.
Nah, proses ini atau memberikan wise word ini sudah saya lakukan selama 3 tahun untuk kelas bahasa Inggris, dan saya juga meminta mereka untuk menuliskan di learning journal manfaat dari Miss Erna memberikan tugas itu gitu. Alhamdulillah sambutannya positif. Mereka bilang bahwasannya mereka jadi percaya diri untuk bicara di depan. Mereka jadi punya wise word, punya kutipan quote di pagi hari untuk memotivasi diri mereka sendiri ketika pergi sekolah. Jadi berusaha untuk tidak terpaksa sekolah karena kewajiban, tapi tahu dan sadar bahwasannya itu education is the most powerful weapon we can use to change the world. Jadi mereka punya dasar, ngapain sih kita sekolah gitu. Jadi mereka tahu bahwasannya mereka melakukan sesuatu tuh karena ada tujuannya. Seperti education is movement from darkness to light. Jadi beda orang educated sama uneducated. Mereka akan memahami itu yang paling penting. Memahami baru mereka mengerjakan. Jangan life is just flat gitu ya. Jadi nggak datar ada hidup mereka. Nah, kosakata wise word juga tidak hanya dari orang-orang terkenal atau inventor atau penemu, tapi juga seperti hadis ya, hadis-hadis Nabi itu menyampaikan motivasi-motivasi yang luar biasa. Seperti ini saya ambil contoh, the best among you are those who have the best manners and characters. Jadi yang terbaik di antara kita tuh bukan yang paling pinter, tapi the best manners, yang paling baik karakter dan juga tingkah lakunya, sikapnya. Itu beberapa contoh yang bisa dipakai untuk anak-anak ditampilkan di depan kelas. Kemudian itu saja yang bisa saya sajikan pada sore hari ini. Kalau ada yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan ataupun dibagikan kepada kita semuanya, boleh melalui Ibu Moderator. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Suswanti. Terima kasih atas pemaparannya dari Ibu Ella yang telah membagi pengalamannya pada acara hari ini. Baru ya, materinya adalah tracing, menarik, not quite. Kami persilakan untuk partisipan atau peserta yang ingin bertanya, silakan. Silakan yang bertanya mau bertanya. Harus bawa itu. Siapa ya? Ini ada absen ya, Ibu? Dengan siapa ya? Bu Yuli mungkin, Bu. Mohon Pak Ewon, Ke chat diskusi Bu, absennya Bu, tolong Bu. Absensinya. Di-share ke chat diskusi aja Bu. Oh ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Selamat siang, boleh saya Kok nggak dengar suaranya? Oh ya. Kok nggak ada suara? Saya atau dari Serang ingin bertanya. Nggak dengar suaranya. Kedengaran Enggak. Apakah kedekat? berarti saya
Bu Erna. Bu Suswanti? Apakah ada yang bertanya? Itu ada pertanyaan dari Bu Yuliatin di chat, Bu. Oh iya, terima kasih Bu Yuliatin atas pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan dari anak murid saya juga kelas 11 tuh yang benci banget sama bahasa Inggris. Terus dia bilang, "Mas, gimana sih biar saya suka dengan bahasa Inggris?" katanya gitu. Terus saya bilang ya, "Nah, kamu harus membuka diri dulu. Bahasa itu kan komunikasi. Ketika kamu membuka diri, kemudian tidak akan ada penolakan dalam jiwamu. Nah, ketika ada forum ataupun kelas-kelas gitu jangan dihindari, berusaha untuk ikut duduk di sana walaupun dalam hati menolak, tapi tanamkan dalam jiwamu bahwasannya kita belajar bahasa itu penting. Nah, kita kan nggak tahu ya masa depan kamu gimana, entah kamu nanti bekerja sebagai apa, punya klien native, kemudian kamu akan terpaksa kan nantinya. Jadi sukai dulu, ubah mindsetmu tentang bahasa, khususnya bahasa Inggris. Kemudian jangan hindari itu gitu. Walaupun kamu nggak menjadi expert, tapi minimal kamu tahu dasar-dasarnya. Minimal kamu bisa menjawab soal seperti itu. Nah, untuk kita sebagai orang tua yang pengen anak itu update seperti itu, di rumah kita usahakan juga menggunakan istilah-istilah itu. Atau bahkan melakukan percakapan atau instruksi kepada anak kita menggunakan bahasa asing tersebut, baik itu bahasa Jepang, Jerman, kemudian bahasa Inggris, Prancis. Ya, kita memperkenalkan kepada anak-anak. Minimal mereka tahu beberapa kata seperti itu, beberapa kata-kata umum atau common statement, common word, common expressions. Seperti itu Bu Yuli, tanggapan saya. Kalau di sini Mobizin. Aplikasinya Mobizin. Ibu moderator, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi di kolom chat. Ya. Pertanyaan dari Pak Akto adalah, selama ini apakah respon yang diajarkan oleh metode Ibu berhasilkah? Kira-kira berapa persen hasilnya dengan metode itu, Ibu? Itu pertanyaannya, Ibu. Oh ya. Silakan. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaannya.
seperti yang saya sampaikan tadi, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya baru menjalankan metode ini selama 3 tahun. Dan saya meminta respon dari anak-anak untuk menuliskan manfaat dari meningkatkan kosakata bahasa Inggris menggunakan wise word ini di dalam jurnal mereka, di dalam learning journal mereka. Jadi learning journal itu isinya what they know, what are their feelings about the activity I gave to them. Jadi apapun perasaan mereka pada hari itu, pada jam pelajaran saya itu dituliskan di learning journals, termasuk manfaat mereka ketika saya berikan tugas kata-kata mutiara ini untuk ditampilkan sebelum pembelajaran atau pada saat persepsi. Nah, kalau saya hitung persen, saya belum pernah hitung persennya, tapi dari 35 anak sekitar 30 anak itu menyatakan efek positif. Nah, yang 5% tuh kayak flat gitu, kayak datar, oh bagus, oh menginspirasi, oh nama-namain tugas seperti itu ya. Ada juga sih yang menyatakan seperti itu. Mungkin dia yang nggak suka pada dasarnya bahasa Inggris khususnya. Nah itu Bu, saya bisa menyatakan bahwasannya meningkatkan kosakata menggunakan wise words itu sangat efektif. Baik, berikutnya ya Bu ya. Resita Larasati. Ini pertanyaannya. Iya. Dari mana jika penggunaan wise words diterapkan di rumah pada anak usia 6 tahun? Kebetulan bahasa Inggris anaknya atau anak saya ya. Anaknya lumayan. Menurut bahasa Inggris anaknya lumayan, Bu. Mana Bu Erna, silakan Erna. Ya, terima kasih Bu Resita Larasati. Nah, sama ya, anak saya juga usianya tapi 7 tahun dan 8 tahun. Nah, di rumah saya kadang-kadang ngasih instruksi itu berbahasa Inggris. Kalau pakai metode kata mutiara, mungkin mereka nggak tahu konteksnya ya, misalnya mereka bingung ini maksudnya apa gitu. Kalau untuk anak-anak seusia seperti itu, lebih baik kita memberikan atau ngajak bicara gitu, menggunakan beberapa ekspresi tentang daily communication untuk diterapkan di rumah. Kalau wise words, karena kan itu bermakna, jadinya belum tepat untuk anak usia 6 tahun. Kalau kemampuannya bahasa Inggrisnya lumayan, bagus sekali untuk conversation di rumah aja gitu. Kita menggunakan atau belajar meningkatkan kosakata melalui percakapan. Karena bahasa itu kan komunikasi. Jadi semakin banyak kita berkomunikasi, maka kemampuan kita berbicara itu pasti akan meningkat. Seperti itu, Bu. Pada Bu Resita, saya puas jawabannya. Bu Resita, Bapak Ibu hebat. Ada pertanyaan nggak Ibu? Ada pertanyaan lagi, Ibu Bapak? Gimana Bu Vera?
Ya. Oh ya. Boleh ditutup kesimpulan ya. Ya, terima kasih Ibu Suswanti. Baik Bapak Guru, Ibu Bapak Guru hebat dimanapun berada, marilah sebagai guru khususnya sebagai guru bahasa, kita berusaha untuk menggunakan banyak media, membantu para siswa meningkatkan kosakata mereka. Nah, karena dengan kosakata yang baik, yang banyak, mereka bisa berbicara. Mereka bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Mereka bisa menjadikan itu sebagai bekal masa depan mereka. Dalam hal ini, media pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan kata mutiara yang banyak sekali manfaatnya terhadap kemampuan anak-anak dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya kosakata. Ketika mereka tidak mengetahui suatu kata dari wise word tersebut, mereka akan berusaha mencari, kemudian berusaha untuk mempersiapkan diri, berusaha mengumpulkan kepercayaan diri untuk menampilkan dan menjelaskan makna dari wise word itu di depan kelas, di depan teman-teman mereka. Nah, seyogyanya kita sebagai guru juga memiliki beberapa quotes atau wise word dalam diri kita, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan motivasi untuk kita berikan kepada anak-anak didik kita. Demikian Ibu Suswanti. Halo. Halo. Halo ya Bu. Halo, ada suaranya? Belum di-share belum ya. Udah balik ke host lagi Bu ya, ke saya ya, ke Bu Yuli ya. Iya Bu Yuli, silakan. Bu Yuli. Iya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Demikianlah materi yang telah diberikan oleh Ibu Erna Puspita, sangat bermanfaat sekali untuk bekal anak-anak kita yang memang tidak menyukai bahasa Inggris. Itu tadi ada tip, ada banyak sekali cara untuk biar anak lebih banyak kosakata dalam bahasa Inggris ya, biar lebih menyukai bahasa Inggris. Mungkin itu saja. Saya sebagai host Yuliatin dan Ibu Erna sebagai presenter serta Bu Suswanti sebagai moderator. Untuk sesi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi menyusul kali Bu ya ini ya. Ini lagi saya di jalan. Iya. Ya. Yang keluar dulu berarti yang di sesi ini ya.